Selamat malam. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berkaitan dengan diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang membahas artificial intelligence pada e-commerce. Nah, standar yang saya bahas di sini adalah standar IEEE 7010, yaitu tentang a new standard for assessing the well-being implication of artificial intelligence, atau standar baru untuk menilai implikasi kesejahteraan dari kecerdasan buatan. Nah, tujuan dari dibuatnya standar ini ada 3. Yang pertama, meninjau salah satu standar internasional pertama yang berfokus pada implikasi sosial dan etika AI. Nah, lalu yang kedua, yaitu menilai dampak otonomi dan sistem cerdas tentang kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, memberikan panduan bagi mereka yang merancang, menerapkan, dan mendapatkan teknologi artificial intelligence. Nah, produk dan layanan yang mendukung kecerdasan buatan atau AI sudah menjadi bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pemerintahan, bisnis, maupun rumah tangga. Nah, beberapa teknologinya itu seperti smart device dan ada robotika. Nah, ke depannya AI juga akan masuk dalam beberapa sektor seperti sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, komersil, dan ruang publik. Nah, dengan demikian, teknologi AI ini akan sangat berdampak bagi masyarakat luas. Nah, tetapi di sisi lain, penilaian terhadap dampak AI pada kesejahteraan masyarakat itu masih relatif baru. Oleh karena itu, IEEE membuat standar yang membahas mengenai dampak dari teknologi AI, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah subjek yang kompleks, multidimensi, dan kadang-kadang diperebutkan, yang dipelajari selama hampir setengah abad oleh para sarjana di bidang teknologi, manajemen, ekonomi, maupun kebijakan. Nah, menurut OECD, kesejahteraan adalah penggabungan berbagai domain kehidupan sosial dan ekonomi seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pemerintahan, komunitas, budaya, pekerjaan, kesejahteraan, psikologis, dan pemukiman manusia, dan mencakup komponen subjektif dan objektif. Nah, publik dan para pembuat kebijakan sekarang secara luas mengakui bahwa AI merupakan tujuan umum dari teknologi, memiliki cakupan dan skala yang sangat besar di setiap sektor masyarakat. Nah, Carl Schwab sendiri berpendapat bahwa AI adalah pusat revolusi industri keempat yang akan datang. Kemungkinan AI akan mengubah industri dan kehidupan publik selama beberapa dekade mendatang. Nah, dalam standar IEEE 7010 terdapat manfaat orientasi kesejahteraan. Langkah pertama untuk perubahan organisasi yaitu dengan membangun kesadaran. Yang kedua adalah memberikan bukti. Artinya dalam mengukur kesejahteraan perlu memberikan data yang konkret. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur. Mengembangkan infrastruktur itu mencakup proses untuk mengintegrasikan kesejahteraan ke dalam pengumpulan data, pengambilan keputusan, mengidentifikasi peran, dan tanggung jawab di semua area yang membutuhkan infrastruktur organisasi. Lalu yang keempat, mengelola resiko. Nah, dengan mengelola resiko, ini akan melindungi karyawan, pelanggan, pengguna, dan kesejahteraan publik. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, IEEE 7010 adalah salah satu standar dalam seri standar IEEE P70 sekian-sekian
yang fokus pada dimensi etika artificial intelligence. Nah, standar IEEE ini bersifat sangat partisipatif. Artinya standar ini dikembangkan oleh kelompok-kelompok kerja sukarelawan yang berasal dari berbagai sektor masyarakat dari seluruh dunia. Nah, IEEE sendiri mengeluarkan 4 klasifikasi standar, yaitu ada standar, recommended practice, guidance atau panduan, dan best practice. Nah, status IEEE 7010 ini adalah sebagai standar praktik yang direkomendasikan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak AI terhadap masalah kesejahteraan. Nah, komponen inti dari standar ini adalah Well-being Impact Assessment atau yang disingkat dengan WIA. Nah, WIA merupakan kerangka kerja utama yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengukur dan menanggapi masalah kesejahteraan. Nah, ada 5 kegiatan yang menjadi fokus WIA. Nah, kegiatan yang pertama adalah menganalisa internal dan keterlibatan pengguna dan pemangku kepentingan. Nah, kegiatan pertama WIA ini berfokus pada evaluasi internal produk atau layanan AI dan pengumpulan informasi dari pengguna serta pemangku kepentingan yang lebih luas mengenai kemungkinan adanya dampak. Nah, menurut standar, untuk melakukan tugas analisis internal, organisasi itu harus menjawab 5 pertanyaan yang melibatkan yang pertama yaitu ada sifat sistem AI, yang kedua kebutuhan yang dipenuhi, ketiga siapa penggunanya, yang keempat siapa pemangku kepentingan yang lebih luas, dan yang kelima kemungkinan dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi. Nah, kegiatan yang kedua adalah pengembangan dan perbaikan dashboard indikator kesejahteraan IEEE 7010 mengidentifikasi indikator kesejahteraan manusia dan masyarakat di berbagai dimensi kesejahteraan yang dibagi menjadi 12 domain, yaitu ada pengaruh, komunitas, budaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pemukiman manusia, pemerintahan, kesenjangan psikologis atau mental, dan pekerjaan. Nah, kegiatan yang ketiga adalah perencanaan dan pengumpulan data. Karena IEEE 7010 ini pada dasarnya adalah penilaian terhadap dampak, maka pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting. Nah, tugas rencana pengumpulan data itu melibatkan organisasi yang mendeskripsikan data apa yang akan dikumpulkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, termasuk di dalamnya mengidentifikasi sumber datanya. Contoh sumbernya dari pengguna atau dari pemangku kepentingan. Lalu bagaimana metodenya? Apakah menggunakan survei, wawancara, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, frekuensi dan waktu yang terkait dengan pengumpulan data. Nah, kegiatan yang keempat adalah analisa data dan peningkatan AI. Nah, analisis membantu menentukan apakah AI memang memiliki dampak negatif atau apakah bagaimana upaya untuk mengurangi dampak negatif. Nah, analisis kemudian itu akan dimasukkan ke dalam peningkatan desain, pengembangan, penilaian, dan manajemen AI. Nah, kegiatan yang kelima adalah iterasi. Nah, IEEE 7010 ini menyediakan aktivitas yang harus dilakukan secara berulang. Nah, organisasi maupun perusahaan dapat menggunakan pelajaran yang didapat dari proses keterlibatan pengguna dan pemangku kepentingan, serta analisis data untuk meningkatkan implementasi penilaian kesejahteraan. Nah, IEEE mempertimbangkan bagaimana standar 7010 ini dapat berhubungan dengan beberapa pendekatan yang penting. Nah, yang pertama
adalah seri standar IEEE 70 sekian-sekian. Ini merupakan standar-standar lainnya yang masih berhubungan dengan artificial intelligence. Nah, yang kedua adalah keberlanjutan. Nah, standar IEEE 7010 ini secara eksplisit memasukkan keberlanjutan dalam definisi kesejahteraan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga adalah hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia merupakan aspek penting dari kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, IEEE 7010 ini konsisten mengenai hak asasi manusia dan memasukkan penilaian indikator hak asasi manusia ini dalam domain pemerintah. Lalu yang keempat, ada keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, pendekatan ini biasanya menekankan tentang masalah etika dalam desain algoritma yang secara teknis dianggap mudah untuk diatur. Lalu yang kelima adalah hukum dan peraturan. Nah, IEEE 7010 dapat memberikan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesiapan dalam mematuhi undang-undang dan peraturan di masa mendatang. Nah, bahkan dapat menjadi sumber untuk peraturan dan undang-undang di masa depan. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak dan proses rekayasa. Nah, penggabungan antara pengukuran kesejahteraan ke dalam proses rekayasa perangkat lunak itu sangat penting bagi organisasi yang mengembangkan AI. Nah, IEEE 7010 ini menampilkan daftar pemeriksaan di seluruh aktivitas dan tugasnya dalam penilaian kesejahteraan. Nah, karena IEEE 7010 adalah standar internasional pertama untuk menilai dan mengelola dampak kesejahteraan pada manusia dan masyarakat dari AI, belum ada contoh atau studi kasus dalam penerapan standar ini. Jadi ada 6 bidang yang direkomendasikan untuk pengembangan AI. Nah, yang pertama itu penggunaan IEEE 7010. Jadi kreator, manajer, dan investor di bidang AI itu harus menggunakan standar ini untuk menilai, mengelola, dan meningkatkan dampak kesejahteraan manusia dan masyarakat. Mulai dari pengguna individu hingga masyarakat luas. Rekomendasi ini mencakup proyek AI dari awal hingga nanti diterapkan sepenuhnya di pasar. Lalu yang kedua, pengembangan struktur dan proses organisasi. Nah, ini mencakup pengembangan staf dan struktur alur kerja. Terus lalu ada praktik teknik dan komputasi, lalu ada perekrutan dan pelatihan sumber daya, komunikasi eksternal, dan struktur lain yang diperlukan. Yang ketiga, pembentukan grup koneksi industri. Nah, grup koneksi industri yang baru dibentuk, yang berfokus pada AI dan kesejahteraan dapat berfungsi sebagai ekosistem bagi para pihak untuk melakukan penelitian. Lalu yang keempat, peneliti dan praktisi harus mengembangkan pengetahuan tentang dampak AI pada kesejahteraan manusia. Lalu yang kelima, upaya pendidikan difokuskan pada kesejahteraan. Jadi lembaga pendidikan harus mengembangkan program penelitian dan strategi untuk mengembangkan perspektif kesejahteraan di masa depan. Yang terakhir, pemerintah harus merumuskan peraturan dan standar untuk berkontribusi dalam mengamankan dan melindungi kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh teknologi AI. Nah, untuk kesimpulan, IEEE 7010 merupakan standar internasional baru yang ditujukan untuk menangani implikasi kesejahteraan AI. Nah, standar ini memberikan manfaat yang sangat potensial bagi kesejahteraan sosial. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai standar IEEE 7010. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.